Terima kasih Profesor Kami atas materinya yang tentunya mencerahkan kita semuanya. Dan ini kita bergeser. Boleh disambi apa? Sambil lalu ya. Disambi dengan minum kopi silahkan kepada peserta. Biar kita tidak sepaneng. Untuk menginjak selanjutnya, saya serahkan ke moderator berikutnya yang tak kalah penting dan sangat kita tunggu-tunggu karena kami juga sering kena imbasnya, yaitu PT Inka, tentang bagaimana binaan beliau-beliaunya. Nanti saya serahkan ke moderator berikutnya, Bapak Joko Sasmito MPD. Beliau kebetulan seputaran PT Inka wilayah Madiun. Mohon izin, terima kasih. Kami persilakan Prof. Sekaligus kami sebagai moderator bila ada khilaf dan salah mohon dimaafkan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Prof. Supari. Ya, langsung nih. Iya, langsung Pak Joko, monggo. Oke, terima kasih Bapak Sudirman dan teman-teman MGMB Jawa Timur. Langsung aja mengingat juga waktu sudah siang. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, masuk pada sesi berikutnya ini kami diamanai istilahnya bahasa Jawanya ketiban sampur untuk menjadi MC ya. Di mana nanti narasumbernya adalah dari PT Inka, yaitu nama lengkapnya Bapak Sigit Sugiharto, sarjana teknik, insinyur profesional muda. Jadi beliau di PT Inka menjabat sebagai manajer perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya kira nanti materi yang dipaparkan juga nggak kalah menarik dari beberapa narasumber yang sudah ada di depan tadi, sehingga para peserta webinar yang masih aktif, yang masih mengikuti acara webinar ini bisa menyimak dengan baik, dan sekiranya nanti ada yang belum bisa diterima, belum paham, silahkan nanti mengajukan pertanyaan, dan syukur-syukur nanti alhamdulillah apa yang disampaikan beliau nanti Bapak Sigit Sugiharto bisa diprogramkan, disesuaikan di sekolah masing-masing. Baiklah, langsung aja untuk kurikulum vitae dari Bapak Sigit kami bacakan. Bapak Sigit Sugiharto, STPM, adalah karyawan dari PT Inka, ya, dengan tempat dan tanggal lahir yaitu di Madiun, tanggal 7 April tahun 1975. Mungkin saya bisa dibantu slide-nya, nih. Slide-nya. Ya, April, jadi 7 April 1975. Nomor HP beliau 081 134 848 73, ada di kurikulum vitae di tampilan ya. Alamatnya di Jalan Bumi Jaya nomor 26 Rejomulia Madiun. Untuk pengalaman kerja dari beliau sudah tidak usah diragukan lagi ya. Sudah insinyur profesional ya. Jadi untuk yang pertama yaitu ada di PT Aisin di tahun 96, PT Aisin. Terus yang kedua di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang dulu diprakarsai oleh Bapak B.J. Habibie mungkin ya. Dan ini merupakan perusahaan nasional ya, salah satu berapa ya, 9 atau berapa industri strategis yang kita miliki. Terus yang kedua yaitu di PT Inka Madiun mulai tahun 98 sampai sekarang, dan di Poltek Negeri Madiun. Itu adalah ya riwayat kerjaan dari Bapak Sigit. Dan pada kesempatan kali ini dengan webinar yang berjudul tema dampak era teknologi digital terhadap pendidikan vokasi,
Beliau nanti Bapak Sigit akan memaparkan yaitu mengenai PKL, praktek kerja lapangan yang dulu sebelumnya adalah PSG dan sebelumnya mungkin prakerin. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, nggak usah terlalu panjang lebar, ya, biar lebih mengena dan waktu lebih afdol kita gunakan untuk nanti tanya jawab saja. Baiklah, untuk itu kepada beliau, Bapak Sigit Sugiharto, Sarjana Teknik, Insinyur, Perusahaan Muda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Joko, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi mohon maaf karena sesi saya ini sesi yang beresiko. Waktu capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya Pak Nggih. Baik, tapi sebelum itu nanti mungkin saya akan viewkan satu video berkaitan dengan INKA. Betul? Belum, Bapak? Belum, masih proses. Kata? Masih loading. Oh, ya. Belum kelihatan juga ya? Belum, Pak? Belum, Bapak. Belum. Atau karena resolusinya tinggi ya mungkin ya? Nah, itu bisa juga. Nah, kadang-kadang harus dibuka dulu, kemudian baru. Atau mungkin tanpa tampilan aja, Bapak mungkin kalau sudah bisa disampaikan. Nanti. Jadi Materi saja ya? Oke, siap, Bapak. Materi aja, Bapak. Baik. Jadi yang jelas PT INKA adalah salah satu PT yang ada di Kota Madiun yang memproduksi pembuatan gerbong kereta api dan tahun-tahun terakhir juga merencana pembuatan bis, ya, bis dan kereta listrik. Nah, ini sudah tampil Bapak untuk materi. Untuk itu waktu kami persilakan Bapak Sigit sepenuhnya. Sih. Kalau materinya langsung bisa tampil ini Pak. Baik. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP, kemudian Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Jatim atau tadi yang mewakili, kemudian Ketua Panitia dan segenap panitia yang saat ini sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini, kemudian Bapak Guru Besar yang tadi sempat memberikan sambutan dan memberikan paparan materi, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, segenap peserta acara webinar yang hadir pada pagi, siang, dan mungkin nanti sampai selesainya acara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditugaskan oleh perusahaan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan magang PKL atau yang dulu PSG namanya ya, atau prakerin di PT INKA Persero. Ada satu pernyataan ya yang menyatakan bahwa talenta yang hebat itu tidak muncul secara tiba-tiba, ya, tetapi melainkan hanya dapat terbentuk bila memang dilakukan secara sistematis, ya, mulai dari menemukannya, ya, mengambilnya, kemudian mengembangkannya kalau sudah ditemukan tadi, kemudian meretain, merawat, ya, mengembangkan, ya, dan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Ya, dalam hal ini di lingkup kita adalah akademisi, pengusaha, korporasi, ya, community tertentu dan juga pemerintah. Dan menurut FHCI, ya, Forum Human Capital Indonesia, yang menyatukan SDM atau human capital yang ada di BUMN, ya, FHCI ini menyatakan bahwa kita untuk membentuk ini harus melakukan hand in hand. Artinya harus selalu bergandengan tangan. Baik. Visi dan misi perusahaan PT INKA, ya. Visinya seperti ini, menjadi perusahaan manufaktur dan bisnis terkait yang memberikan solusi terpadu untuk sistem transportasi darat yang berkelanjutan, ya. Untuk misinya khususnya di poin 4, yaitu sebagai pusat kompetensi dalam industri transportasi darat
yang mampu menyerap, mengimplementasikan, dan membagikan ilmunya untuk peningkatan kompetensi SDM. Di poin 4 ini ada 3 kata kunci yang kita bisa lihat di situ. Ya. Pertama, menyerap, artinya mengambil. Mengambil itu bisa dari luar atau dari sumber lain. Ya. Kemudian mengimplementasikan, menguatkan di dalam INKA maksudnya. Dan selanjutnya juga diupayakan untuk bisa membagikan kompetensi atau ilmu itu kepada pihak lain. Jadi memberikan kontribusi kepada pihak lain, dalam hal ini SDM. Bisa SDM INKA, sekitaran INKA, maupun juga di dunia pendidikan. Gitu. Nah, untuk menstrategikan dari poin 4 ini tadi, di sini kita lihat ya, ini melakukan kerjasama dengan lembaga tinggi vokasi ya, dalam rangka peningkatan keterampilan siswa vokasi, guru-guru vokasi, teaching industri, serta pembentukan namanya ini manufaktur institut atau institut manufaktur ya, untuk meningkatkan kompetensi lulusan vokasi dalam persaingan kebutuhan industri global. Ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi melalui transfer of knowledge dan transfer of technology dan dari eksternal tadi yang kita katakan menyerap tadi ya, absorpsi tadi ya, kepada vokasi melalui kita punya tools, Pak, punya alat yang namanya Ainus. Ainus itu adalah suatu software yang ini menjadi sumber kita itu menyerap ilmu. Artinya ilmu yang sudah kita pelajari, yang kita punya itu jangan sampai lepas gitu ya. Mulai dari sekian lama karyawan yang ada, ya sekian tahun ada di INKA, punya ilmu, ilmunya itu dituangkan di Ainus ini. Dan itu bisa diambil, bisa dipelajari, bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di lingkungan INKA. Atau siapa saja yang diberikan akses ke sana. Begitu. Berikutnya kami berikan gambaran demografi karyawan PT INKA. Ya. Kalau kita lihat di sini dari pendidikan, ya, bahwa porsi terbanyak saat ini, ya, itu adalah level SMK. Ya, kemudian yang kedua adalah S1, disusul D3, ya, kemudian ada D3, S3 dan seterusnya, S2, S3 dan seterusnya. Ya, untuk usia seperti ini, ya, mulai dari yang paling muda, ya, antara 20 sekian sampai 40-an begitu, yang kita sebut masih generasi milenial, dan termasuk 40 ke atas, ya. Itu rupanya saat ini komposisinya itu sudah 50% lebih itu milenial, di bawah 40 tahun. Ya. Artinya apa? Yang kolonial, ya, bahasanya, atau di atas 40 tahun, itu tidak lama lagi akan memasuki usia pensiun. Dengan demikian, maka regenerasi itu memang menjadi PR besar bagi kami untuk bisa menyiapkan agar proses bisnis yang ada di INKA ini tetap bisa berkelanjutan. Ya. Jadi sudah menjadi visi dari pemerintah kita ya untuk membangun SDM itu dengan meningkatkan vocational training dan vocational school. Ya. Jadi SDM lulusan SMK dan perguruan tinggi vokasi itu memiliki kompetensi yang dapat bersaing dalam mencari kerja di seluruh bidang kerja di bidang manufaktur. Ya. Kami singgung tadi di awal yang namanya Institut Manufaktur. Ya, jadi kita tahun 2020 akhir itu sudah membentuk Institut Manufaktur yang ditandatangani oleh dari Dirjen Vokasi, kemudian INKA, kemudian perguruan tinggi vokasi dan juga beberapa SMK yang menjadi binaan kita, yang mana lingkupnya adalah seperti ini. Secara umum ini sudah hampir dominan dilaksanakan dengan skala progres tertentu, memang tidak semuanya berjalan dengan mulus. Beberapa hal ini ada kendala, biasanya murni berkaitan dengan teknis. Nah, ini lingkup kerja tadi yang
Institut Manufaktur, ya. Dan ini adalah SMK yang saat ini existing menjadi binaan kita. Sampai saat ini masih 17, ya, dengan beberapa bidang kompetensi yang difokuskan untuk dilakukan pembinaan. Ya. Ada bidang mesin, ada bidang listrik, ada bidang pengelasan. Sebenarnya ada bidang-bidang lain yang kita juga berharap untuk bisa dimiliki atau dibinakan, ya, untuk dikuatkan begitu. Tetapi memang beberapa hal itu perlu konsekuensi yang memang harus disiapkan. Itu perlu effort yang relatif tidak ringan. Kemudian kami juga memiliki program yang itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Artinya kami memiliki workshop, kami memiliki fasilitas permesinan, fasilitas produksi begitu. Akan tetapi di SMK itu sebenarnya memiliki fasilitas juga, yang harapan kami sebenarnya sebagian dari fasilitas itu bisa kita kerjasamakan. Ya. Kami sampaikan tadi beberapa hal tidak berjalan dengan mulus, pure teknis memang. Beberapa hal itu memang dominan di misalkan keberterimaan standar industrinya. Misalkan di SMK sudah ada mesin, ya, permesinan, pengelasan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kriteria dari fasilitas itu memang kita harus pastikan bahwa itu secara produk yang dihasilkan nanti bisa memenuhi kriteria industri. Karena memang industri, terutama kereta api itu memiliki standar keberterimaan yang cukup lumayan tinggi karena berkaitan dengan keselamatan, ya, kekuatan, keselamatan, dan sebagainya. Kemudian sudah ada beberapa SMK yang sudah melaksanakan kegiatan ini sehingga beberapa pekerjaan itu bisa dilakukan sub kepada SMK tersebut. Di situ tentunya anak-anak mungkin bisa berpartisipasi, bisa berkiprah, mereka juga bisa belajar di situ. Dashboard kegiatan vokasi yang ada di INKA seperti ini, ya, 2018, 2019, dan 2020, ya, yang berkaitan dengan siswa, guru, ya. Sementara untuk yang 2021 belum kita keluarkan laporannya, rilis terakhirnya karena sedang on progress. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya di tahun 2020 dan 2021 ini, ya, pukulan terbesar kita adalah pandemi, ya, di mana salah satu prokes yang ditekankan, yang dikuatkan itu adalah berkaitan dengan interaksi personil dengan personil yang lain. Ini yang menjadi kendala. Walaupun kami juga melaksanakan program praktek untuk mahasiswa, tetapi untuk yang siswa SMK ini sedang kami buat sementara, ya, karena membedakannya adalah SMK ini untuk praktek itu biasanya harus menyentuh, harus memegang, harus melihat langsung begitu kan. Sementara kalau mahasiswa itu relatif textbook, ya, melihat view dari tidak harus nyentuh misalkan begitu, konsultasi begitu, dan seterusnya. Sementara itu yang membedakan. Tapi kami akan evaluasi bagaimana mekanisme yang paling baik agar dengan kondisi yang terbatas tadi itu tetap bisa dilakukan beberapa kegiatan untuk praktek SMK. Ini beberapa foto untuk kegiatan praktek di INKA dan juga program magang guru yang sudah juga dilaksanakan. Kita beberapa gelombang dan saat ini juga ada permohonan bagi kami untuk batch tahun 2021 ini untuk melakukan magang guru. Jadi ini akan ada beberapa hari ada di Madiun, di INKA, ya, untuk dilakukan pendampingan, pembinaan, langsung praktek
sebagaimana juga siswa praktek begitu. Kemudian kami juga melakukan teaching industri, ya. Jadi SMK-SMK yang membutuhkan, ya, mengajukan proposal kepada kami dengan skema tertentu, turun ke lapangan, ya. Nanti kami akan menjadwal, menyesuaikan jadwalnya, dan kami akan datang kepada SMK untuk memberikan penguatan di situ. Bisa menjadi narasumber untuk penyusunan kurikulum, atau juga menjadi juri untuk lomba-lomba kompetensi yang dilakukan di sekolah-sekolah, ya, dan juga menjadi pemateri tamu. Untuk kegiatan di luar SMK, memang untuk perguruan tinggi kami ada kerjasama dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia, yang namanya PMMP, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Ya, ini biasanya kelipatannya per semester atau 6 bulan sekali, bisa diperpanjang per 6 bulan. Jadi sudah dapat dikatakan 75% sudah hampir sama bebannya seperti karyawan. Untuk Politeknik Negeri Madiun, PNM, kami saat ini on progress. Bahkan September ini kami sudah mulai melakukan perkuliahan untuk D2 fast track, yang mana tahun pertama ini jurusan yang dibuka adalah pembentukan logam. Walaupun sebenarnya ketika awal pembahasan kami sudah punya usulan kalau memang dibuka nanti ada 9 bahkan 11 kalau tidak salah, 11 jurusan yang bisa kita dampingi, ya. Nanti yang paling dekat setelah ini kalau tidak salah pengelasan. Ya, setelah itu nanti berikutnya ada lagi begitu. Nah, untuk alur pengajuan prakerin, PSG atau program praktek yang ada di INKA seperti ini. Jadi sebenarnya secara umum ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita tanya dulu ke INKA melalui departemen kami di SDM, ya, berkaitan dengan plan kegiatan yang ingin dipelajari, ya. Kemudian kapan pelaksanaannya. Informal dulu tidak apa-apa, bisa telepon, bisa datang, ya, bisa tanya kepada kami langsung, tidak apa-apa. Misalkan begitu nanti kita akan berikan informasi. Dari situ nanti siswa atau mahasiswa yang bersangkutan itu akan mengirimkan pertama surat pengantar dari kampus atau dari sekolah, kemudian disertai dengan proposal kegiatan yang akan dilakukan nanti kira-kira apa. Nanti kami akan memverifikasi dan pasti akan kami jawab. Misalkan kami tunda atau kami penuhi sesuai dengan jadwal maupun kegiatannya, itu pasti akan kami jawab. Kendala kami adalah sedemikian banyaknya pengajuan, ya, itu memang kendala adalah pertama kalau kondisi normal offline itu adalah tempat di mana nanti mereka akan menjadi base camp-nya ketika ada di INKA. Itu ketika offline, ya, ketika bertatap muka langsung. Ataupun kalau misalkan sekarang posisi masih online, maka terbatas kami adalah berkaitan dengan pembimbingnya. Karena mulai dari SMK maupun mahasiswa ketika praktek atau prakerin atau PKL atau PSG di INKA itu pasti akan didampingi. Ada penanggung jawabnya. Nah, sehingga kami pun juga harus bisa membagi itu supaya nanti pendampingannya tetap bisa kita maksimalkan, sementara pekerjaan juga tidak menjadi kendala yang berarti. Begitu. Untuk waktunya biasanya kalau PSG itu bisa 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ya. Untuk mahasiswa bisa 1, 2, 3 bulan. Begitu. Kalau magang atau PMMP, karena istilah magang ini di kami mungkin dengan di luar mungkin agak sedikit berbeda. Kalau yang di luar itu magang ya pokoknya praktek itu disebut magang gitu ya. Tapi kalau yang di kami itu magang itu adalah magang bersertifikasi dan kami memberikan pekerjaan, memberikan tanggung jawab dan kami memberikan honor.
begitu. Akan tetapi kalau istilah itu dipakai, berarti istilah itu silakan dari tempat masing-masing. Misalkan di surat keterangannya nanti ini sebenarnya praktek di kami persepsinya, tapi mintanya istilahnya magang, ya nggak apa-apa. Nanti kami akan tulis bahwa itu adalah magang. Tapi kami memperlakukan adalah praktek di tempat kami, begitu. Nanti untuk siswa itu kita akan berikan sertifikat prakerinnya, ya. Ketika sudah selesai membuat laporan. Sementara untuk yang mahasiswa PKL itu kita berikan surat keterangan PKL. Gitu. Nah, untuk penempatannya memang saat ini INKA di kantor pusat di Madiun itu ada 8 divisi. Ada 4 direktorat, ada 8 divisi. Kemudian kami juga memiliki kantor cabang, ya. Ada 3 tempat di Jakarta, di Bandung, dan juga di Banyuwangi. Ya. Kalau memang bisa dimungkinkan, kami juga bisa menempatkan di sana, ya, untuk bisa melakukan kegiatan praktek itu. Dan juga kami memiliki anak perusahaan dan afiliasi, ya, dan itu juga memungkinkan untuk kita limpahkan kalau memang posisi yang dibutuhkan itu ada di anak dan anak cucu maupun afiliasi PT INKA. Begitu. Jadi sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa untuk yang SMK atau level kegiatannya PSG atau PKL itu kami akan evaluasi di bulan-bulan ini untuk pelaksanaannya. Saat ini INKA atau di Madiun secara umum, ya, untuk level COVID ada, kalau tidak salah berpasi oranye, jadi sudah tidak hitam, tidak merah, tapi oranye. Ya, harapannya nanti setelah bisa betul-betul relatif aman, kuning begitu, nanti kita akan bisa membuka, gitu. Nah, kemudian ini usulan mungkin dari kami, seandainya nanti dari pihak sekolah bisa menerima kondisi ini. Yang pertama adalah menggunakan media teknologi untuk pembekalan dan pembimbingan. Jadi kita sudah sangat familiar dengan Zoom, ya, atau media komunikasi yang lain, ya. Kalau memang itu dimungkinkan untuk bisa dipenuhi, ya, untuk kegiatan praktek, maka rasanya kami akan welcome. Kemarin pertimbangan kami karena memang SMK ini harus praktek, harus megang, harus nyentuh begitu, sehingga kami terkendala di sini. Khawatirnya nanti anak-anak itu yang ingin praktek langsung, tetapi kita hanya menceritakan saja, gambar-gambar saja, nanti dikhawatirkan tidak tersampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebagian juga sudah dilakukan, industri sementara waktu bisa diundang di sekolah. Jadi kami yang akan turun ke sekolah-sekolah. Ya, nanti tinggal proposalnya diajukan, nanti kami akan verifikasi, kami akan pilihkan orang yang kompeten, dan nanti akan kita jawab, gitu. Jadi bisa nanti berkaitan dengan kompetensi teknis yang diharapkan, kemudian juga ada proses sertifikasi begitu, kemudian juga nanti bisa diberikan berkaitan dengan budaya kerja industri atau yang lain, dipersilakan. Kemudian yang berikutnya diharapkan kalau kami di industri ini bahwa anak-anak SMK itu tidak hanya dididik untuk menjadi pekerja, ya, skill, kompetensi, teknis itu memang dikuatkan, itu ya harus, ya. Tetapi seandainya ada sisi lain yang juga dikuatkan supaya mereka itu terbuka wawasannya berkaitan dengan wirausaha, ya, ini juga mestinya kita bisa upayakan untuk kita lakukan. Dikhawatirkan nanti ketika berharap kepada dunia kerja, sementara dunia kerja itu punya titik jenuh,
ya, nanti anak-anak ini akan kesulitan ketika mereka lulus untuk mencari kerja. Begitu. Kami sebelum tutup ada kata-kata dari Winston Churchill, ini Presiden Amerika, saya lupa ini yang keberapa ya. Begini, yang pertama, si pesimis itu akan melihat kesulitan di setiap peluang. Tetapi si optimis itu selalu bisa melihat peluang di setiap kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, apapun itu kondisi negara kita, kondisi dunia, coba kita pintar-pintar untuk bisa mencari peluang. Demikian dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan kami kembali kepada moderator untuk kita lakukan diskusi atau tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sigit Sugiarto, STI PM, selaku manajer perencanaan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia dan vokasi di PT Inka. Sudah kita dengar semua tadi para peserta webinar pemaparan dari Bapak Sigit, yaitu mengenai PKL atau Prakerin. Selamat datang PT Industri Kereta. Ini sudah menjadi program yang ada di sekolah. Untuk itu, PT Inka salah satu perusahaan strategis yang siap menampung untuk siswa-siswanya, bahkan Bapak Ibu guru sendiri untuk menimba ilmu di PT Inka. Ini belinya sudah welcome. Cuma semua harus ada prosedur dan harus sesuai dengan prosedur, mengingat PT Inka adalah bukan perusahaan yang sembarangan, tetapi merupakan pilar penyangga ekonomi negara juga. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya juga untuk peserta webinar, baik Bapak-Bapak atau Ibu yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya langsung mungkin dibantu Bapak Operator. Untuk penanya, tolong mungkin ada. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ini kami batasi pertanyaan 2 saja, mengingat masih ada narasumber. Kalau tidak ada, ini saya bacakan pertanyaan Bapak. Saya bacakan pertanyaan dari chat ya, chat di grup. Silakan Pak. Ya, langsung ya saya bacakan untuk Pak Sigit. Jadi pertanyaan dari Bapak Teguh Budiapto. Jadi Pak Teguh ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sinkronisasi kurikulum dengan industri? Yang menjadi pertanyaan, pengertian industri itu apakah industri kelas Toyota Astra atau bengkel-bengkel yang banyak di lapangan tapi tidak sekelas Toyota? Mengingat jumlah industri sekelas Toyota jumlahnya terbatas. Begitu juga tentang mendatangkan guru tamu dari industri. Bagaimana tuh penjelasannya Pak? Mohon untuk dijawab. Ini pertanyaan dari Bapak Efta yang ada di SMKN 2 Lamongan. Baiklah, satu persatu aja Bapak. Monggo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi secara naluri, kami misalkan dari industri itu mencari karyawan level SMK, kan begitu Pak? Artinya kami pasti akan mencari mereka yang paling siap, ya, siap dari sisi kompetensi mereka, mental mereka, kan begitu. Nah, memang pasti akan berbeda dari Bapak kelompok satu kelompok kelas itu nanti pasti akan berbeda. Nah, kami juga demikian. Nah, naluri kami pasti akan mencari yang siap sehingga kami tidak perlu membimbing atau mengajari mereka itu terlalu lama kan gitu Pak. Itu pasti nalurinya begitu. Memang saat ini kami sangat melimpah untuk bisa mencari sumber daya itu. Nah, beberapa SMK itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, itu sudah pernah kita lakukan rekrutmen. Sejak SMK kelas 3 itu sudah kita bidik begitu. Jadi beberapa SMK kita datangi, kemudian kita bicarakan, kita ambil satu kelas, nanti satu kelas itu kita saring 10 besar misalkan. Maka 10 besar itu nanti yang akan kita
seandainya nanti mereka lulus akan kita ambil sebagai minimal dari karyawan kontrak dulu, PKWT dulu. Ya. Begitu, itu salah satunya. Nah, memang yang disampaikan tadi betul bahwa untuk industri yang levelnya itu sudah proven ya, sudah tinggi, itu tidak banyak atau tidak sama. Apakah Inka itu sudah tinggi levelnya? Misalkan kami sendiri juga belum tahu. Kalau kami diadu misalkan dengan manufaktur yang lain atau otomotif misalkan, ya kami pun mungkin merasa kami pun belum seperti itu begitu. Ya. Mungkin kami masih level 2 atau bahkan level 3 begitu. Nah, pastinya kami akan mencari mereka yang sudah siap, ya, bisa baca gambar, bisa tahu prosedur operasi, maksudnya proses begitu kan. Sudah intinya kami tidak terlalu mengajarkan terlalu lama, tidak didik terlalu lama. Mereka sudah siap lari. Kalaupun dikasih pengajaran yang langsung di lapangan, mereka langsung bisa membaur dan mencari literatur atau bertanya apapun itulah. Ya ini memang berkaitan dengan mental juga, begitu. Jadi kalau misalkan bagaimana mensinkronkan kurikulum dengan dunia industri, kalau kita ambil semuanya pasti enggak ada batasnya kan begitu. Ya, yang betul. Ya, tapi artinya bahwa komunikasi itu adalah hal yang memang harus kita selalu laksanakan. Oke. Media dengan penjembatan dari dinas atau dari Dirjen Vokasi atau direct, ya SMK melakukan kolaborasi bersama, kami diundang begitu, itu tidak masalah. Artinya komunikasi itu tetap harus intensif dilakukan supaya nanti ketika gapnya itu tidak terlalu jauh, ya kami juga tidak kesulitan begitu. Dulu mungkin kita hidup dengan dunia masing-masing. Sekolah pokoknya dengan kurikulumnya yang ada, kami butuhnya ini terus berkembang, kita dipertemukan loh, gapnya terlalu jauh. Tapi ya itu yang ada. Jadi akhirnya kami terpaksa didik mereka dengan segala upaya yang itu juga kadang-kadang menghabiskan effort gitu. Kira-kira begitu Bapak ya sekilas. Terima kasih Pak Sigit jawabannya dari pertanyaan tadi Pak Teguh. Mudah-mudahan Pak Teguh bisa cukup puas, dan nanti andai kata belum puas bisa dipuas-puaskan Pak di luar webinar, nanti difasilitasi oleh pengurus untuk saling tanya jawab dengan menggunakan mungkin email atau sarana sosial yang lain. Baiklah, mungkin ada yang mau tanya langsung, satu lagi pertanyaan yang tanya langsung. Kalau tidak ada, ini saya bacakan langsung aja dari ada Bapak. Ada? Pak Joksas, ada ya? Di Pak Ruby. Pak Ruby. Oh ya, Pak Ruby, monggo. Silakan mau tanya langsung, Pak. Matur nuwun atas kesempatannya, cepat saja Pak Sigit. Pertanyaannya kan tadi bahwa di untuk SMK itu kita prakrinnya belum bisa ke Inka. Nah, tadi dikatakan bahwa nanti diseleksi pemateri atau guru-guru yang dipanggil dari industri untuk ke sekolah. Nah, terkait dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana Pak pemenuhan kompetensi? Karena kan kalau langsung di perusahaan kan bisa sentuh alat langsung, praktek langsung, sedangkan di sekolah itu alat ataupun media untuk kita praktek itu tidak penuh seperti yang ada di perusahaan. Bagaimana Pak pemenuhannya, kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa, apalagi tadi Bapak bilang sekarang carinya yang sudah ready seperti itu Pak. Nyuwun ngapunten, matur sembah nun. Baik Pak Rudi, dari SMK mana Pak? Kalau dari lembaga pelatihan Pak yang memang diminta banyak melakukan CSR untuk mendampingi SMK di Jogja dan DIY Pak. Oh, di lembaga pelatihan Jogja ya. NJ. BLK Jogja Pak Sigit. NJ Pak. Monggo dijawab langsung aja. Alhamdulillah. Baik Bapak Rudi, intinya begini Pak, bahwa untuk kita bisa mendekat kepada SMK itu beberapa hal akhirnya ya kita harus cari poin-poin yang memang bisa kita dekatkan. Untuk yang kita bisa menyentuh langsung kepada fasilitas proses produksinya dalam ini mesin atau alat las atau fasilitas untuk pengukuran, dan itu memang akan ada keterbatasan. Ketika kami mendatangi ke sekolah, mungkin
personil kami akan membawa video, gambar, atau alat yang memang bisa memungkinkan untuk dibawa, untuk ditunjukkan, untuk dilakukan di sekolah. Seperti itu. Sampai batas mana? Pastinya kami juga belum bisa menentukan satu persatu. Gitu. Ya, kami berharap dalam waktu dekat ini evaluasi kami bisa memungkinkan untuk bisa dilakukan lagi. Beberapa pengajuan memang kami pending, kami simpan, bukan kami buang ya, kami simpan untuk bisa kita lakukan. Itu Pak. Dalam skala tertentu, batas-batas tertentu kami akan upayakan untuk bisa dipahamkan kepada anak. Begitu. Oke, Bapak matur nuwun. Oke, berarti nanti nyun ngapunten tambahan, tapi monggo mau dijawab boleh atau pertanyaannya begini Pak, berarti kita dari industri atau dari perusahaan sendiri juga dalam kriteria merekrut pun apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam spesifikasi pemenuhan kualifikasinya atau seperti apa nggih Pak? Apakah saat sebelum pandemi dan setelah saat pandemi ini sama prasyaratnya seperti apa nggih Pak? Baik, kami tidak dalam posisi saklek Pak. Artinya begini, kami adalah BUMN, ya. BUMN ini juga harus bisa menjadi tempat yang memang memungkinkan masyarakat yang bisa berkompetisi di INKA untuk bisa bersaing. Bahkan kami pun ditugaskan oleh Kementerian BUMN itu yang cacat, disabilitas itu saja kita harus menerima sekian persen dari karyawan itu harus dari disabilitas, walaupun saat ini sebagian besar masih PKWT, ya itu dimungkinkan karena mereka mempunyai kompetensi tertentu. Mungkin sebagian anggota badannya mungkin tidak bisa bekerja ini ya, tetapi masih bisa berpikir, masih bisa mengetik dengan tangan yang satunya misalkan nggak bisa gerak, satunya masih bisa, kan begitu. Ini pun kami melakukan. Nah, sehingga untuk hal-hal yang berkaitan dengan requirement untuk kebutuhan karyawan, ya itu kami juga tidak harga mati saklek harus sempurna Pak, enggak. Misalkan kami harus diambil dari Indonesia Timur misalkan, ya itu kami lakukan 1, 2, 3 harus kita ambil dari Indonesia Timur, begitu. Apakah INKA mengambil karyawan mulai dari SMK sampai S1 itu harus negeri semua? Juga tidak. Swasta pun kami buka, tidak masalah. Jadi rekrutmen itu tidak hanya berbasis tes tertulis saja, tapi juga ada wawancara. Kita baca kelebihan-kelebihan seseorang, misalkan begitu. Iya. Jadi itu yang kami lakukan Pak Rudi. Memang pada dasarnya kami kembali, ini memang pandemi ini cukup menjadi pukulan juga ya. Yang dulu tahun 2019 itu kami dalam posisi puncak, target sales itu meningkat grafiknya. Di 2020 langsung stuck. Beberapa kontrak mungkin dipending. Ya. Kerjasama kami dengan Afrika, dengan perusahaan India, itu dipending. Begitu. Nah, ini yang memang harus kita sesuaikan. Bahkan workshop kami yang di Banyuwangi, yang tahun ini sebenarnya sudah dapat dikatakan jadi, itu pun kami belum bisa teruskan untuk kita lengkapi fasilitas produksinya, karena memang kita juga bergantung kepada proyek yang kita harus dapatkan. Sebenarnya kalau Banyuwangi itu bisa betul-betul jalan, Pak, maka Banyuwangi itu luasnya adalah 4 kalinya Madiun. Begitu. Jadi pabriknya Pak ya? Harusnya, ya. PT-nya di Madiun itu 22 hektar, sementara yang di Banyuwangi itu 84 hektar, Pak. Ayo. Pak Yai. Itu pandemi, Pak. Masih ada waktu 5 menit lagi Pak Sigit, monggo. Matur nuwun Pak Sigit. Ya, monggo kalau ada pertanyaan yang lain silakan, Pak. Untuk sementara waktu sudah mendekati habis ya. Ada yang raise hand itu Pak? Ada, masih ada. Ada. Oke, satu dari lagi. Pak Riki MKKS. Mas Riki itu. Mas siapa? Mas Riki itu. Mas Riki, monggo waktu. Baik, Bapak. Kesempatan kami silakan. Bapak. Tolong sebutkan nama sama asal sekolah dulu. Oke. Kula Riki Afrianto, SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo, Pak. Probolinggo, ya, monggo. Yang pertama, Pak,
tadi di kolom chat sudah kami sampaikan, menyambung juga terkait dengan bengkel yang di Banyuwangi itu karena pandemi tidak bisa berjalan begitu. Kami begini Pak, langkah apa yang kami lakukan, kita kan belum MOU Pak dengan PT Inka supaya bisa Pak, apa yang menjadi harapan Link and Med itu bisa terjadi. Nah, sebaiknya kami harus berkomunikasi dengan Sinten, apakah melalui Pak Sigit ini atau Bapak yang lain begitu. Yang kedua Pak, terkait dengan guru, sementara ini kan kalau siswa jarang, apakah bisa dilakukan guru magang dalam posisi pandemi seperti ini? Kemudian yang ketiga, dilakukan guru tamu. Pak, loro yang suwi weh. Nggak apa-apa, lanjut. Lanjut Guyon nih. Ini Kepala Sekolah Ahmad Yani, Pak. Saya kenal sekali nih. Oh gitu. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, monggo dilanjut. Kami kepingin ada percepatan membantu percepatan PT Inka untuk bisa memproduksi itu. Kami punya CNC gitu loh Pak. Mungkin ada sebagian job, tapi kami dengar tadi karena masih terpending, ya kami juga bersabar. Mungkin dengan bersabarnya itu paling tidak kami merapat dan berkomunikasi aktif. Ada ikhtiar, ya. Baik. Ya udah dipahami Bapak, monggo Pak Sigit langsung aja. Baik, Pak Riki, terima kasih. Jadi untuk komunikasi awal memang pintunya biasanya dari kami Pak. Kami memang di SDM ini ada staf khusus yang menjembatani berkaitan dengan vokasi. Nanti surat masuk ke kami pasti akan kami proses. Begitu. Kemudian yang kedua untuk merapat fasilitas ke untuk fasilitas kalau nggak salah tadi ya. Iya, fasilitas sarana. Ya, jadi memang begini Bapak. Fasilitas itu kalau memang kita butuhkan, nanti kami akan mendatangi. Artinya Bapak mengajukan proposal ya kepada kami untuk kami lakukan verifikasi. Kalau misalkan memang ini kayaknya kita memang butuh, ya nanti kami akan datang. Kami akan cek sejauh mana kesesuaian dengan yang memang kami harapkan. Biasanya kan tidak hanya masalah tidak hanya masalah kalau permesinan misalnya, tidak hanya masalah toleransi, kehalusan, tidak hanya itu, tapi juga berkaitan dengan ukuran. Sejauh mana ukuran yang bisa dikerjakan di mesin itu. Gitu. Suaranya kok hilang? Baik, jadi kami akan datangi, kami akan lihat, kami akan verifikasi sejauh mana keberterimaan yang bisa dilakukan oleh mesin yang dimiliki. Baik itu dimensinya, baik itu toleransi yang bisa diambil, atau juga berkaitan dengan volume pekerjaan yang bisa dikerjakan. Begitu, ya, Bapak. Ya, cukup. Sementara gitu, monggo Mas Riki sudah bisa dipahami ya? Mungkin kontak person nanti Bapak, Pak Sigit. Oh ya, ada di community profile. Nanti bisa berhubungan dengan panitia. Oke. Terima kasih peserta webinar. Terima kasih Bapak Sigit Sugiarto selaku narasumber dari PT Inka. Jadi kami selaku MC ya akan menyimpulkan menggarisbawahi dari Pak Joko. Ya, Prof. Dengan menyimpulkan saya minta waktu 1 menit. Oh, nggih, monggo Prof. Monggo, Prof, supaya waktu kami persilahkan, Prof. Sekarang ya? Nggih, monggo langsung. Kawan-kawan peserta webinar, saya tadi lupa mau meluruskan bahwa Politeknik Negeri Madiun itu berdirinya 2003. PNM. Ya, ya. Maaf, tidak bermaksud ini. Dan yang mendirikan saya atas permintaan Wali Kota Madiun. Setelah beroperasi 8 tahun, Politeknik Pemkot Madiun itu berubah status menjadi Politeknik Negeri Madiun. Bahwa Dishub. Ya, itu jadi mulai 2011-2012. Jadi saya tadi kok sempat dengar bahwa Politeknik Negeri Madiun mau diresmikan.
itu yang mana gitu ya? Apakah ada Politeknik Perkeretaapian Madiun, Pak Sigit? Ada sendiri Pak itu Pak. Ada sendiri. Bapak Prasoperti ada Akademi sendiri. Perkeretaapian Indonesia, saya pernah ke sana. Lain Ini juga PNM. negeri ya, statusnya negeri ya? Negeri, nggih. Negeri, BUMN. Negeri. Alhamdulillah. Jadi di Madiun ada 2 politeknik negeri. Betul. Satu Betul sekali. Politeknik Negeri Madiun dan yang Sama Akademi Perkeretaapian. Akademi Perkeretaapian Indonesia. Perkeretaapian API, Indonesia, ya. dan itu statusnya juga negeri. Betul. Status sekali. negeri dan Betul, Pak. INKA Jadi- menjadi salah satu mitranya. Betul, Pak. INKA Jadi mitranya. dulu Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API sekarang menjadi PPI. Politeknik Perkeretaapian Indonesia itu di bawah Kementerian Perhubungan. Oke, betul. Nah, Bisub. Sementara yang Kedinasan, disampaikan- Betul. Sementara yang disampaikan Prof. Sapari tadi itu yang Politeknik PNM. Negeri Madiun yang dulu memang di bawahnya Yayasan Pemkot. Betul Ya, Pak? Nggih? betul. Oke. Nggih. Saya Dan tidak. ketika Yang di Serayu itu nggih, Pak Sigit nggih, di Serayu depan Unmer itu nggih. Nggih. ketika kita Sekarang punya gedung sendiri di proposal, Ring Inka Road. Madiun juga diundang Pak Sigit ketika itu. Nggih. Nah, satu yang pertanyaan saya Pak Sigit, jadi insya Allah kalau nanti teman-teman setuju, di MGMP ini akan tambah apa lembaga yang JPTU sudah ada, lalu nanti ada LSP3, Ketiga, otomotif. Lalu ada pusat pelatihan industri, lalu yang berikutnya ada pusat pelatihan pembelajaran. Pusat pelatihan industri dan pusat pembelajaran itu sebagai bentuk apa? Continuing education, lifelong learning. Life education. Ya, seperti itu sesuai banyak permintaan peserta seminar bahwa sesungguhnya kita sangat memerlukan lembaga yang bisa mewadahi melaksanakan tentang continuing education itu. Jadi kiranya nanti teman-teman akan pelatihan industri, nanti yang komunikasi dari MGMP itu adalah pusat pelatihan industri. Jadi bukan ketua umumnya langsung. Dan pusat pelatihan industri itu akan dipimpin seorang direktur, demikian juga pusat pelatihan pembelajaran itu akan dipimpin oleh seorang direktur. Demikian juga LSP3 nanti akan dipimpin oleh seorang direktur. Matur nuwun. Baik Pak Supari, terima kasih informasinya. Jadi kami akan bisa membantu apa? Dipersilakan Pak. Alhamdulillah, Hayung bersambut ini. Iya Pak. Ya, terima kasih masukannya dan pertanyaan dari Bapak Profesor Supari. Jadi sekiranya yang dipaparkan oleh Bapak Sigit Sugiyarto merupakan wacana, menambah wacana kita, wawasan kita di dalam kita insan-insan pendidikan ini berkancah, berkiprah, berekspresi di negara-negara kita yang saat ini pandemi, dan mudah-mudahan nggak lama lagi pandemi sudah berlalu sehingga aktivitas semua di dalam pendidikan bisa berjalan kembali. Terima kasih Pak Sigit pemaparannya. Nanti untuk teman-teman peserta webinar yang mungkin minat untuk PKL di INKA, yang jelas nanti ada petunjuk prosedur, nanti bisa di-share di grup. Dan yang jelas lagi, yang saya tahu tadi penyampaian Pak Sigit, di Jawa Timur ada 3 ya, Banyuwangi, Madiun, Bandung. Nah ini mudah-mudahan nanti seiring job menumpuk, ya pusat-pusat untuk industrinya itu bisa bertambah lagi sehingga penyerapan ketenagakerjaan menjadi bertambah lagi. Saya kira saya nggak perlu secara dalam detail untuk menyampaikan tadi, yang jelas bentuk care-nya PT INKA terhadap pengembangan pendidikan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya kira itu saja, saya selaku host, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya ada gading yang tak ya. Saya kira sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami silakan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi